Secara umum, masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing dengan Monumen Nasional yang berdiri tegak di tengah-tengah lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961 dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli tahun 1975. Monumen tersebut memang terbilang unik jika dibandingkan dengan monumen atau tugu sejenisnya yang ada di kota lain. Sebab di puncak monumen tersebut terdapat bongkahan emas seberat 38 kg berbentuk kobaran api yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Namun demikian, sampai saat ini tidak banyak orang yang tahu bahwa emas yang bertengger di puncak Monas itu adalah hasil sumbangan. Dilansir dari laman Wikipedia.org, sosok penyumbang emas untuk puncak Monas adalah Teuku Markam. Beliau adalah seorang pengusaha kaya asal Aceh pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Teuku Markam keturunan Ule Balang yang lahir pada tahun 1925 di Seuneudon, Panton Lebo, Aceh Utara dari seorang ayah Teuku Marhaban. Di masa awal kemerdekaan, tak banyak orang Indonesia kepikiran untuk menggeluti bisnis sebagai profesi. Kebanyakan orang masih cenderung pasif untuk masalah ekonomi. Kala itu, muncullah seorang pria bernama Teuku Markam. Ia bergelut dengan banyak bisnis hingga akhirnya menjadi saudagar yang sukses. Bisnis Teuku Markam diantaranya impor mobil Toyota hardtop dari Jepang, bisnis beton, pelat baja, dan impor senjata atas persetujuan Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Presiden Republik Indonesia. Dari 35 kg emas yang berada di puncak Monas, Teuku Markam menyumbangkan seberat 28 kg emas. Sosok pembesar Aceh itu juga layak dikatakan sebagai pahlawan, meskipun tak pernah menghunuskan rencongnya ke muka serdadu Belanda. Teuku Markam berjuang setelah Indonesia merdeka. Ia adalah pengusaha yang tajir pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Semasa hidupnya, pria kelahiran Aceh Utara ini terlibat dalam beberapa pembangunan infrastruktur di Aceh dan Jawa Barat yang didanai oleh Bank Indonesia. Teuku Markam berjuang melalui hartanya yang berlimpah dan sumbangsihnya benar-benar sangat bermanfaat bagi bangsa. Bung Karno memang menginginkan adanya pengusaha pribumi yang betul-betul mampu menangani masalah perekonomian Indonesia. Mengutip dari laman Warta Ekonomi, salah satu bentuk nyata sumbangsi untuk Indonesia adalah emas yang bertengger gagah di puncak Monas. Tak hanya itu saja, jasa Tokoh Aceh ini juga turut ambil andil dalam pembebasan lahan Senayan untuk menjadi pusat olahraga. Kabarnya, Teuku Markam pun turut membiayai berbagai macam hal yang terkait dalam melepaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Konglomerat yang dekat dengan Presiden Soekarno ini juga ikut mensukseskan KTT Asia Afrika. Teuku Markam ketika muda memasuki pendidikan wajib militer di Kota Raja, sekarang adalah Banda Aceh, dan tamat dengan pangkat Letnan 1. Ia bergabung dengan Tentara Rakyat Indonesia dan ikut pertempuran di Tembung, Sumatera Utara bersama-sama dengan Jenderal Bejo, Karudi Nasution, dan Bustanil Arifin. Selama bertugas di Sumatera Utara, ia pun aktif di berbagai lapangan pertempuran. Teuku Markam kemudian diutus ke Bandung untuk menjadi ajudan Jenderal Gatot Subroto sampai Jenderal Gatot Subroto meninggal dunia. Ia juga berkomitmen untuk membantu Presiden Soekarno dalam memberantas buta huruf dan pembebasan Irian Barat. Namun sungguh ironis, setelah sedemikian banyak jasa yang ia berikan untuk Indonesia, ia justru tak dianggap dan tak diakui oleh negara. Saat pemerintahan Orde Baru, Teuku Markam diciduk dan dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan koruptor dan terlibat dengan Partai Komunis Indonesia. Ia dijebloskan ke penjara pada tahun 1966 tanpa adanya proses pengadilan. Pada tahun 1974, Teuku Markam dibebaskan oleh pemerintah. Meski demikian, seluruh aset perusahaan dan kekayaannya telah disita. Perusahaan miliknya PT Karkam yang telah menyumbang harta demi pembangunan ekonomi diambil dan dijadikannya milik negara. Teuku Markam tutup usia akibat kompilasi penyakitnya pada tahun 1985. Demikian ulasan ini, semoga dapat menjadikan pelajaran dan semangat nasionalisme untuk negeri yang kita cintai, Indonesia. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan terima kasih.